Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi saya yang berjudul Jamur dengan menggunakan KD 3.5, menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan peranan dalam kehidupan dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Langsung saja, jamur merupakan tumbuhan organisme eukariotik, yaitu tumbuhan yang memiliki membran inti. Jamur juga memiliki dua cara reproduksi. Yang pertama secara seksual, itu menggunakan zigospora, askospora, dan bisidiospora. Yang kedua, reproduksi secara aseksual yang menghasilkan berupa spora, kuncup, dan fragmentasi. Jamur juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki klorofil. Yang kedua, heterotrof. Ketiga, sebagian besar hidupnya sebagai parasit. Yang keempat, memiliki komponen inti sejati. Yang kelima, bagian tubuh terdiri dari satu sel atau banyak sel. Yang keenam, tubuh terbentuk dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Yang terakhir, tidak dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun. Selanjutnya, klasifikasi pada jamur itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama Zygomicota, contohnya Rhizopus oryzae. Yang kedua itu Ascomycota, contohnya Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga Basidiomycota, contohnya Volvariella volvaceae. Dan yang keempat itu Deuteromycota, contohnya Monilia cytophila. Jamur memiliki dua peran penting dalam kehidupan. Yang pertama, menguntungkan, dapat untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan sebagai fermenter makan dalam industri makanan. Yang kedua, merugikan, menyebabkan penyakit pneumonia dan paru-paru manusia, terjadinya parasit pada tumbuhan pertanian. Yang ketiga, penyebab keputihan atau sariawan pada manusia. Tadi kan telah saya sebutkan bahwa saya menggunakan model pembelajaran jigsaw. Alasan saya menggunakan model pembelajaran ini karena menurut saya sangat cocok dengan materi yang saya sampaikan. Model pembelajaran ini untuk memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wabah grup kecil. Model pembelajaran ini juga merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dalam teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok yang lain dengan suatu perbedaan penting setiap peserta didik mengerjakan sesuatu. Nah, tujuan dari model pembelajaran ini yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara, menulis, dan membaca. Pembelajaran ini pun dikembang oleh Elliot Aronson dengan didesain sebagai peningkat rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut terhadap kelompoknya. Pada pembelajaran model jigsaw ini, keaktifan siswa itu sangat dibutuhkan dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan misalnya 3-5 orang. Dalam model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada kelebihan model pembelajaran ini, yang pertama, mempermudah gurunya dalam mengajar. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Dan pada kekurangannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya sendiri. Untuk mengantisipasi masalah ini, guru harus benar-benar memperhatikan jalannya diskusi. Guru harus menekankan agar para anggota kelompok menyimak terlebih dahulu penjelasan dari kelompok yang menjelaskan. Kemudian baru mengajukan pertanyaan apabila tidak mengerti. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan
materi apabila ditunjuk. Untuk mengantisipasi hal ini, guru harus memilih kelompok secara tepat, kemudian memonitor kinerja mereka dalam menjelaskan materi agar materi dapat tersampaikan secara akurat. Dan yang ketiga, siswa cerdas cenderung merasa bosan. Untuk mengantisipasikan hal ini, guru itu harus pandai menciptakan suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang cerdas itu tidak terasa bosan. Jadi harus memberi tantangan untuk mengikuti jalannya diskusi. Dan yang terakhir, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran.